بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى يمشي على قدمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rezeki. Alhamdulillah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kanzul karamat. Amma ba'd. Yang saya muliakan orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rohis Nalam, yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Malam Kamis Mushola Al-Falah Kanda Haji Muhammad Sawan, para tokoh masyarakat, para ustadz, para guru, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah Majelis Ta'lim Malam Khamis Mushola Al-Falah yang saya muliakan dan saya cintai. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, melimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah. Juga apa yang kita niatkan, apa yang menjadi hajat kita yang baik-baik dimudahkan, diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita semua dijadikan Allah anak yang sholihin wassolihat, zurriyatin thayyibat. Dan nanti pada saat kita meninggal dunia, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita semua yang telah wafat. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Wabil khusus untuk Engkau Haji Tahir bin Haji Rimin wa Hajah Siti binti Mahmud, Haji Muhammad Rasul bin Haji Muhammad Nur, dan semua keluarga kita yang telah wafat. Mudah-mudahan min ahlil jannah. Juga ini ada infak, pahalanya diniatkan untuk almarhum Bapak Matamin bin Bapak Nalam. Kemudian ada
infak juga pahalanya diniatkan untuk Bapak Kasno bin Bapak Jamid, Ibu Sinto atau Toinem binti Bapak Kartorejo, Syakban Sugiono bin Bapak Muhammad Zaini, Ibu Aja Sarmah binti Bapak Perang, Ibu Katemo binti Bapak Sukro. Dan ini ada juga infak pahalanya untuk almarhum Bapak Nalam bin Bapak Bengkok, almarhumah Ibu Mani binti Bapak Saman, almarhumah Ibu Lamah binti Bapak Nalam. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya, Allah tempatkan di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai taklim, menyampaikan progres pembangunan pondok pesantren. Sekarang ini sedang dikebut, jadi sedang akselerasi pembangunan. Lantai 2 barusan aja tadi belanja gipsun, holo dan macam-macam. Lalu belanja granit 150 meter. Lalu baru saja kita berencana memasang listrik yang direncanakan itu 66.000 watt, tapi bertahap. Jadi pertama dipasang 23.000 watt, biayanya sekitar 38 juta, dan terus lain-lain, pintu, jendela dikebut semua, termasuk pemasangan umbul-umbul, banner. Itu sudah mulai dilakukan karena kita sudah mulai mensyiarkan penerimaan santri baru, rekrutmen guru baru, dan juga rekrutmen orang tua asuh untuk anak yatim. Karena biaya untuk anak yatim besar sekali. Nanti bapak-bapak yang minat pengen jadi orang tua asuh anak yatim, boleh hubungin saya. Boleh. Sebulan mau berapa duit ya? Yang penting jadi orang tua asuh anak yatim rutin tua asuh anak yatim. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita fikih. Malam Kamis kemarin libur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi hajris safihi wal muflisi. Menerangkan tentang mencegah sapih dan muflis. Sapih itu siapa? Nanti akan kita bahas. Muflis itu siapa? Juga akan kita terangkan. Qala al-musannifu rahimahullah wal hajru lughatan al-man'u. Kata-kata al-hajr menurut lughat, menurut etimologi, menurut bahasa, al-man'u adalah mencegah, kagak boleh, melarang, mencegah. Wa syar'an, menurut syariat agama. Apa yang dimaksud dengan hajar? Man'ut tasarrufi fil mali, yaitu mencegah membelanjakan harta. Jadi kagak boleh dia belanjain hartanya sendiri, nggak boleh dibelanjain, nggak boleh dipakai, kagak boleh digunakan. Padahal hartanya dia sendiri, tapi dia tercegah menggunakan hartanya. Mau beli ini nggak boleh, beli itu nggak boleh, mau begini nggak boleh, dilarang. Yang larang siapa? Hakim. Yang larang siapa? Agama.
ketat. Siapa yang terlarang? Wal ajru ala sittatin minal asya'i minal ashkhasi. Yang tercegah, yang terlarang untuk membelanjakan hartanya ada 6 orang. 6, tidak boleh. Yang pertama as-sobi, anak kecil, masih bayi, masih kecil, hartanya banyak. Anak itu walaupun hartanya banyak belum boleh membelanjakan harta. Bawa duit 3 miliar mau beli mobil, bocah nggak boleh, itu masih man'ut tasarruf, tercegah. Yang kedua wal majnuni, orang gila, bapaknya kaya raya, anak satu-satunya tapi gila, mati, hartanya buat dia semua. Enggak boleh dia mentasarrufkan hartanya. Nanti akan diatur oleh negara, diatur oleh hakim, atau diatur oleh orang yang dipercaya. Wasafihi, dan juga termasuk yang tidak boleh adalah safih. Wa fassarahu al-musannifu biqaulihi, dan Kiai Musannif itu yang ngarang kitab ini namanya musannif. Pengarang kitab bahasa Arabnya musannif, bisa juga muallif. Siapa yang dimaksud dengan sapih? Sapih adalah al-mubadziri limahlihi, orang yang menghambur-hamburkan uangnya. Ai bisarfihi fi ghairi musarifihi, artinya dia menggunakan uang bukan untuk keperluannya, menghambur-hamburkan uang padahal belum butuh. Itu namanya safi. Sapi dalam bahasa Arab tuh artinya maaf, bodoh. Bodoh. Punya duit 1.900.000 dihambur-hamburin buat yang kagak-kagak. Itu namanya sapi. Orang yang menghamburkan uang bukan untuk keperluan yang penting. Jangan ada istilah begini, biar tekor asal nyohor. Duit mah kagak punya, cuman apa be dipengenin. Duit kagak punya, apa be dipengenin. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, beli itu. Akhirnya numpuk utang, puyeng kagak kuat bayar. Kejar sono, kejar sini. Itu yang disebut dengan biar tekor asal nyohor. Pengen kelihatan mewah tapi tidak punya kemampuan. Pengen kelihatan hebat di mata orang, sejatinya adalah orang yang kagak punya apa-apa. Ya apa yang mau dibanggain? Lebih baik apa adanya daripada ada apanya. Apa adanya. Makan nak, yang penting sehat. Nasi sama sambal gak, tambahin sop sate udah enak banget ya. Nggak apa, lah kan sehat. Nah kalau sakit dijedogin sambal goreng gak enak. Wal muflisi, yang tidak boleh mentasarrufkan uang juga al muflis. Muflis itu apa? Wahwa, yang dimaksud dengan muflis adalah man sara maluhu fulusan, orang yang hartanya banyak berubah menjadi receh. Asalnya hartanya miliaran, sekarang tinggal ribuan. Itu namanya muflis. Summa kuniya bihi an qillatil mali aw adamihi. Nah, kata-kata fulus itu kan uang receh. Orang yang punya uang receh disebutnya muflis. Recehan, remeh, asalnya kaya, jadi muflis. Fulus, muflis. Fulus, muflis. Fulus itu duitnya, muflis itu orangnya. Bil fulus kullu syai'in mulus. Wa man laisa lahul fulus wajaba alaihi mampus. Bil fulus, dengan fulus, kullu syai'in mulus, segala sesuatu
Fulus. Waman laisa lagul fulus, dan siapa yang kagak punya fulus, wajib alaihi mampus. Yang kagak punya fulus ya mampus. Menurut Sarah adalah alladzi irtakabathu ad-duyunu wala baqiya haluhu bidahini au duyunihi. Muflis menurut syariat agama atau menurut fikih, orang yang kelibet utang dan utangnya itu melebihi batas aset yang ia miliki, itu namanya muflis. Punya mobil, punya rumah, punya tanah. Di total mobil, rumah, tanah 800 juta nilainya. Utangnya 1 miliar. Ini namanya muflis. Paham ya? Bangkrut yang jumlah utangnya melebihi jumlah asetnya. Makanya hati-hati. Utang, ya Allah, bukan kagak boleh, cuman hati-hati. Nabi kita pernah didatengin 3 jenazah, artinya dihadirkan 3 jenazah. Ya Rasul, tolong sholatin jenazah pertama. Nabi kita bertanya, ala gutir katun, apa dia punya tinggalan? La ya Rasulullah. Alaihi dainun, apa dia punya utang? La ya Rasulullah. Tinggalan kagak punya, utang kagak punya. Cakep banget ini orang. Jadi mati kagak bawa apa-apa, kagak ada tinggalannya sama sekali. Tapi utang seperak juga kagak ada, kagak bawa utang sama sekali. Jadi bener-bener plong, lahir kagak bawa apa-apa, pulang ke hadirat Allah kagak bawa apa-apa. Fasalla alaihi, maka Nabi pun sholat, menyolati jenazah itu. Lalu didatangkan jenazah kedua, ya Rasul, sholatin ini jenazah. Alahu tirkatun, na'am. Dia punya tinggalan, punya ya Rasul, banyak tinggalannya, kaya. Alaihi dainun, dia punya utang, punya ya Rasul. Berapa? 3 dinar. Tinggalannya mau utangnya banyakan mana? Banyakan tinggalannya, disolatin sama Nabi. Artinya utangnya pasti bisa dibayar, karena tinggalannya lebih banyak daripada utang. Yang ketiga, ya Rasul, sholatin jenazah ini. Lagutir katun, la ya Rasulullah, dia punya tinggalan, kagak ya Rasul. Alaihi dainun, dia punya utang banyak ya Rasul. Wah ini salah sudananir, dia punya utang ya Rasul 3 dinar. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, ya udah sholatin temanmu itu, saya nggak mau. Sholatin tuh temanmu, saya nggak mau. Boleh apa kagak nyolatin orang yang punya utang? Boleh, nyatanya Nabi nyuruh, udah sholatin temenmu. Sholatin temenmu. Cuma warning, peringatan. Karena Nabi tidak mau nyolatin. Bukan berarti kagak boleh. Sholatin orang yang punya utang, boleh. Cuma Nabi kagak mau nyolatin, itu berarti peringatan keras. Oh, itu buruk. Itu buruk. Mati ninggalin utang. Apa hadis Nabinya lagi itu? Hadis sahih. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu. Nyawa orang yang beriman itu tergantung. Kalau dia punya utang, kagak bakal diterima sama Allah. Hatta yuqdu, sampai utang itu dibayar. Orang mati syahid itu pasti masuk surga. Berjuang fisabilillah, mati syahid, pasti masuk surga. Tapi kalau dia kagak punya utang, walaupun dia mati syahid, cuma dia punya utang, ditangguhkan, nggak masuk surga dulu. Nunggu diselesaikan dulu utangnya. Karena itu hakul adami, kaitannya dengan hak manusia, berat. Nah ini termasuk orang yang utangnya melampaui batas aset yang dia miliki, disebutnya muflis, bangkrut. Orang bangkrut tidak boleh mentasarrufkan hartanya, tertahan. Muflis ada 2. Ada muflis dalam literasi hadis, ada muflis dalam pengertian fikih. Yang pengertian fikih udah kita jelasin. Orang yang hutangnya melampaui aset yang ia miliki, itu muflis dalam fikih. Kalau muflis dalam hadis,
Orang yang masuk surga mestinya masuk surga, tapi dimasukin ke neraka, itu muflis. Apa dalilnya? Nabi bertanya. Kata Nabi begini, atadruna mal muflis? Sama sahabat beliau, wahai sahabatku, tahu gak kalian siapa itu orang yang muflis, bangkrut? Sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang muflis, orang bangkrut dari kami ya Rasul adalah yang tidak punya dirham, nggak punya uang dan tidak punya perhiasan. Duit kagak, pekerjaan kagak, apa juga kagak punya ya Rasul, itu bangkrut. Kata Nabi kita, bukan itu yang saya maksud. Terus apa ya Rasul? Nabi kita menjawab, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Orang bangkrut dari umatku, kata Nabi, adalah mereka yang pada hari kiamat itu datang membawa segudang pahala. Pahala sholatnya banyak banget. Jangankan yang wajib, yang sunnah kagak pernah ditinggal. Cakep banget sholatnya. Puasanya juga pahalanya segudang pahala. Jangankan Ramadan, puasa Senin Kemis rutin dia kerjain. Puasa-puasa sunnah lainnya, Asyura, dikit lagi kita ini, Asyura hari Senin besok insya Allah. Kemudian puasa Arafah, Tasu'a, Tarwiyah, Ayyamul Bid dan lain-lain. Jadi pahala puasanya kagak kehitung, banyak banget. Pahala apa lagi? Pahala haji, pahala umroh, banyak banget. Satu sisi dia dekat banget sama Allah. Dia sangat dekat sama Allah. Hubungan sama Allah sangat baik. Hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya terjalin dengan sangat baik. Tapi di sisi yang lain, wayati qad syatama hadza. Dia tidak mampu menjaga hubungan baik sesama manusia. Dia punya mulut tajam laksana silet. Suka menghina, mencaci maki, menghardik, menghujat, memfitnah. Nanti di akhirat dipanggil sama Allah. Sini kamu, ditimbang amalnya. Wih, puasanya cakep, sholat cakep, haji, umroh, semua cakep, masuk surga. Begitu dia mau jalan masuk surga, ada yang komplain. Tar dulu ya Allah, ada apa? Ini orang emang baik amalnya, tapi maaf, hubungan sesama manusia dia nggak baik. Dia punya mulut tajam ya Allah. Dia pernah menghina saya, mencaci maki, mengujab, memfitnah di depan umum. Saya nggak berani balas. Sekarang saya tuntut keadilanmu ya Allah. Lah benar itu, benar ya Allah. Diambillah pahala dia ini. Seret dikasih orang yang pernah dizolimin. Ya, buat kamu pahalanya. Belum selesai ternyata. Wa qazafa haza, dia pernah qazab. Qazab itu nuduh orang berbuat zina, nuduh orang selingkuh. Laki-laki dan perempuan ngobrol di jalanan berdua, jelek. Yang bukan mahromnya, bukan istri, bukan mahram. Apalagi berduaan di tempat sepi, di tempat tertutup, berduaan yang bukan mahram, itu jelek banget. Tapi bukan berarti dia pasti berzina, bukan berarti dia pasti selingkuh. Kita yang lihat kayak gitu jangan sekali-kali langsung memponis dan menuduh. Kalau tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, fa illam ya'tu bi arba'ati syuhada walam ya'tu bi arba'ati syuhada. Tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi dan 4 orang saksi itu harus laki-laki. Ini Al-Qur'an. Kalau dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka dia terkena haddul qadzaf, dicambuk hukumannya. Berat sekali menuduh orang selingkuh, menuduh orang berzina, padahal kita tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Tapi Pak Ustadz, dia berdua-duaan di kamar ngapain? Ya kita kagak tahu. Kalau kita udah ngelihat sendiri, nah, dan itu pun disaksikan 4 orang. Dan nungguin 4 orang mas susah Pak Ustadz. Bagaimana? Ya tanya dia yang ngaku apa kagak.
Bapak kan udah lihat, kalau dia ngaku ya berarti pengakuannya dibenarkan. Tuh, dia ngaku. Kalau dia kagak ngaku, ya kagak bisa karena kita tidak memiliki 4 orang saksi. Walhasil kita harus berhati-hati. Boleh kita negur orang, menegur, tidak boleh laki-laki perempuan, bukan mahram, istri bukan apa bukan. Ini kan calon saya, kan baru calon, belum istri, tidak boleh, jangan, haram. 2 orang laki-laki berduaan, yang ketiga setan, dia ngeliatin kita. Nah, yang ketiga ini. Nah, jangan gampang menuduh. Menuduh saya difitnah ya Allah, hancur karir saya, hancur rumah tangga saya, hancur hubungan saya dengan masyarakat karena saya dituduh sama orang ini. Saya nggak terima ya Allah. Diambil lagi kebaikannya, dikasih dia. Terus begitu, terus begitu, terus begitu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda alaihi. Kalau kemudian semua kebaikannya diambil, dikasih orang, dikasih orang, dikasih orang, habis kebaikannya. Sementara masih banyak yang lapor. Nah, kejelekan orang yang lapor dikasih dia. Kebaikannya habis, malah dia nerima kejelekan orang. Kata Allah, kalau begini kagak jadi masuk surga kamu. Kebaikannya habis, sekarang keisi kejelekan. Nah, terus neraka. Nah, itu namanya apa? Muflis, bangkrut. 2. Ada cara fikih, ada cara hadis. Dua-duanya harus kita berhati-hati. Saya tidak pernah melarang orang berhutang, enggak. Ya silakan. Cuma kita harus punya perhitungan. Jangan sampai melampaui batas aset yang kita punya. Nanti kalau kita mati, kesian anak kita dan lain sebagainya. Sian. Titik. Allazi irtakabathu ad-duyunu wala baqiya maluhu bidainihi au duyunihi. Wal maridi juga termasuk orang yang dicegah tasarrufnya. Adalah orang yang sakit, al-makhufi alaihi min maradihi, yang dikhawatirkan sakitnya itu mengantar dia kepada kematian. Maka dilarang untuk mentasarrufkan, artinya wal hajru alaihi fi mazada ala sulusi, kalau melebihi sepertiga. Jadi boleh hanya menggunakan sepertiganya saja dari hartanya. Kalau dia punya 1 M, berarti hanya 300 juta yang diizinkan. Kenapa? Karena emang udah ketahuan ini orang dikhawatirkan bakalnya mati. Kalau hartanya diambur semua sampai 1 M, ntar buat ahli warisnya mana? Tuh, makanya hanya dibatasi sepertiga saja. Kalau melebihi sepertiga, harus dengan sepersetujuan ahli warisnya. Sepersetujuan ahli warisnya. Dan itu pun menyetujuinya setelah dia mati, bukan sebelum dia mati. Kalau sebelum dia mati nggak dihitung. Saya buat contoh begini. Contoh ini. Ada bapak punya anak 3, yang 1 ustadz. Bener banget, sayangnya sama dia doang. Yang 2 kagak tapi disayang, karena bukan ustadz. Warisannya banyak. Terus wasiat, ini bapak kumpulin lu bertiga. Apa pak? Duit bapak ada 5 miliar. Anak bapak cuma 3. Itu bapak mesen ya, yang 3 miliar buat dia ini. Lu berdua arangan 1 miliar. Adil apa kagak? Kagak. Yang 2 iyain aja. Iya pak, baik pak. Iyain aja, nggak apa-apa. Nyenengin orang tua mau wafat. Iyain aja, itu bakti anak. Iya pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pak, terima. Tuh, bapaknya kan seneng mati. Nah, yang 2 sepakat, maaf kita tidak setuju. Nah, itu dibenarkan. Jadi persetujuannya itu dibenarkan setelah dia mati, bukan ketika dia masih hidup. Kan anaknya yang 1 protes. Lemaran kok udah, lu kan ustadz lebih tahu mestinya. Gitu. Lu kan ustadz mestinya lebih tahu yang namanya warisan tuh harus adil. Kemarin mah kita iya, ya orang di depan bapak udah cengap-cengap kita bilang kagak. Matinya ntar gerayasan. Tuh.
Nah, kalau begitu dibenarkan. Paham ini ya? Tidak boleh melebihi sepertiga. Titik. Selesai. Wal abdi, enggak usah diterangin ini. Budak alladzi lam yu'zan lahu fit tijarati, yang tidak diizini dalam berdagang. Budak dagang kagak diizinin memajikannya. Ya, itu termasuk yang dicegah tasarrufnya. Kita bahas satu-satu. Wa tasarrufus sabihi wal majnuni was safihi ghairu sahihin. Fala yasi'u minhum bai'un wala syira'un wala hibatun wala ghairuha minat tasarrufati. Tasarrufnya anak kecil, orang gila, sapi itu orang bodoh yang suka mengambur-amburkan uang, dikasih duit 1 juta dibuat beli balon semuanya habis. Nah kan bodoh namanya, orang bodoh. 1 juta dibeli balon. Nah, itu tidak sah. Bapak-bapak sering nyuruh anak kecil ke warung. Itu bagaimana? Anak kecil yang beli selama barangnya itu bukan barang yang berharga nilai tinggi, itu diperbolehkan. Itu namanya be' mu'atoh. Dalam fikih disebutnya be' mu'atoh. Ingat-ingat, bai'un mu'atoh, bai' mu'atoh namanya. Anak kecil kan belum dihitung. Be' mu'atoh itu ada 2 definisinya. Ada kalanya tanpa ada akad, ada kalanya dibelanjakan sama orang yang semestinya belum boleh. Anak kecil, bang beli rokok tuh. Rokok apa? Sempurna. Sempurna. Ya dikasih lah. Mana? Dicam mana? Anak kecil belum sah tuh sebetulnya. Tapi yang dibeli kan bukan barang yang mewah. Atau kita belanja sesuatu tanpa ada akad. Itu kalau barang yang remeh boleh. Kotak, masukin duit. Ya ada. Masukin duit 10.000, 5.000, terus minumannya jatuh sendiri. Teplok sesuai harganya. Itu bapak belinya sama siapa? Penjualnya siapa? Yang namanya jual beli kan harus ada akad. Udah kita bahas dulu. Saya beli ini minuman. Yang jual, saya jual ini minuman. Saya beli ini minuman 3.000. Ya saya jual 3.000. Masa bapak ngomong begitu sama mesin? Saya beli sama kamu ya. Nah, ditawain orang. Itu namanya be' mu'atoh. Yang kayak gitu nggak apa-apa. Karena remeh. Karena sepele. Pernah nggak ngambil rokok sebatang kagak akad? Rokok sebatang di warung dinyalain. Hei, nih batang duitnya ya. Tuh. Kan nggak ada kata-kata saya beli ini rokok sebatang. Ada nggak? Nggak ada. Udah aja main ngambil isep taruh duitnya. Kadang-kadang orangnya kagak ada main ngambil duit naruh aja duitnya begitu. Loh, nah itu namanya be' mu'atoh. Yang kayak gitu nggak apa-apa. Itu remeh. Tapi kalau yang besar-besar, misalnya beli tanah, beli rumah, beli mobil, termasuk beli motor misalnya, itu harus ada akad. Akad yang jelas. Saya beli tanah ini, luasnya berapa, harganya berapa. Kalau perlu ada saksi. Itu yang dimaksud. Anak kecil tidak sah. Anak kecil datang ke showroom, wah, beli mobil. Apa ini? Fortuner terbaru 2800 cc. Wah, keren amat itu bocah. Nggak boleh. Wa tasarruful muflisi tasi'u fi zimmatihi falau ba'a salaman ta'aman aw ghairahu aw ishtara kullan min bisamanin fi zimmatihi sahha duna tasarrufihi fi a'yani malihi. Adapun orang yang muflis, bangkrut, dia udah kagak punya duit, udah asetnya udah habis, artinya ketutup sama apa? Utang. Terus dia pengen belanja, pengen beli ini, ngambil dari asetnya dia, enggak boleh. Itu tertahan udah. Saya mau beli ini ya. Caranya bagaimana? Kamu kan udah muflis. Saya mau jual yang ini, buat enggak boleh. Udah enggak boleh. Punya duitnya dia juga ditasarufan, udah enggak boleh. Terus bagaimana Ustaz? Hitung lagi utang lagi. Utangnya bertambah lagi. Dia tuh dikasih kesempatan untuk ngumpulin duit.
Sehingga nanti asetnya sejajar dengan utangnya. Kalau udah sejajar, lunasin. Kalau gak punya apa-apa, biarin. Gak punya apa-apa. Apalagi kalau asetnya sudah melampaui hutang, selesaikan hutangnya, boleh dijual itu. Nah, masih ada sisanya, baru dia buat gunakan untuk kehidupannya dia. Gak boleh, makanya hati-hati. Hati-hati masalah utang itu benar-benar harus dihati-hati. Yang utang hati-hati, yang ngutangin hati-hati. Kalau yang utang itu kadang-kadang lupa bayar, hati-hatinya, akhirnya numpuk, banyakkan utang sama hartanya. Kalau yang ngutangin kadang-kadang kagak sabar, nyeritain, ngatain, itu sering. Kan begitu ya? Iya. Yang utang jalan ke mall di-upload, padahal cuma nongkrong doang. Tuh. Kita lagi di mall coy. Yeah. Yang utangin dasar gak punya pikiran, utang gak diinget, jalan-jalan ke mall mulu. Itu kan begitu tuh. Ada yang begitu? Banyak. Ya, tapi kalau udah ngaji malam Kamis mah enggak. Insyaallah. Titik. Mana dia? Wa tasarruful maridi fi ma zada ala sulusi mauqufun ala ijazatil warasati. Ini udah saya terangin tadi. Adapun orang yang sakit mentasarrufkan hartanya melebihi sepertiga, itu harus berdasarkan izin dari ahli warisnya. Udah kita bahas. Kemudian selesai. Ini budak nggak usah kita terangin. Tik, bapak-bapak yang saya muliakan, selesai pembahasan tentang orang yang tidak boleh mentasarrufkan harta. Besok kita bahas tentang suluh, insyaallah. Suluh itu damai. Ini kita sudah masuk bulan Muharram tambahan ini. Tanggal berapa sekarang? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tanggal 5. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Betul. Berarti sekarang tanggal berapa? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang udah tanggal 6. Kalau kalender Islam mulainya dari maghrib. Kalau kalender nasional jam 12:01. Nah, Muharram itu bulan yang istimewa. Apalagi di bulan Muharram ada satu hari yang disebut dengan hari Asyura. Asyura itu artinya ke-10. Kalau kemarin tanggal 1-nya hari Sabtu, hari Jumat sore baca nggak doa akhir tahun? Baca ya? Ya, yang lupa. Ada? Emang nggak dibimbing di sini? Dibimbing, alhamdulillah. Saya baca itu doa akhir tahun, saya bacanya di Tuban kemarin. Tuban. Doa apa? Oh, doa awal tahun di Sarang, doa akhir tahunnya di Tuban. Terbalik, akhir tahun dulu baru awal tahun ya. Iya, akhir tahun dulu baru awal tahun. Akhir tahun benar di Sarang, awal tahunnya di Tuban. Nah, kemarin ziarah, masya Allah, nikmat banget kemarin ziarah itu. Di antara pernah ziarah itu kemarin paling khusyuk, paling enak. Jadi karena kita tanggal 1-nya hari Sabtu, maka tanggal 10-nya hari Senin. Senin besok ini. Hari Asyura dalam kitab Nihayatul Zain diterangkan begini. Fihi mazaya lam takun li ghairihi. Banyak keistimewaan yang tidak akan kita temukan di luar hari Asyura. Fihi khuliqa Adam. Hari Asyura Nabi Adam diciptakan. Fil jannati, di dalam surga. Yang kedua, wa fihi uhbita, diturunkan ke bumi. Hari Asyura. Terus Nabi Adam juga sama Ibu Hawa diterima taubatnya hari Asyura juga. Kemudian Nabi Musa dilahirkan hari Asyura. Nabi Musa membelah lautan hari Asyura. Nabi Ibrahim dilahirkan hari Asyura. Nabi Ibrahim diselamatkan dari Raja Namrud hari Asyura. Nabi Yusuf keluar dari penjara hari Asyura. Nabi Yusuf di penjara kan ceritanya udah tahu tuh, karena dia difitnah hendak menggoda Zulaikha. Nabi Yakub sembuh dari kebutaan hari Asyura. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya hari Asyura.
Wastawat safinatu Nuhin alal judi. Kapal Nabi Nuh mendarat setelah terjadi banjir yang dahsyat hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, 16 hari dimakan ikan, keluarnya hari Asyura. Walhasil hari Asyura itu hampir semua nabi mengalami hal yang istimewa adanya di hari Asyura. Makanya hari Asyura itu hari yang dihadiahkan Allah untuk para nabi, kecuali nabi kita. Nabi kita dihadiahkan Allah hari Arafah. Karena nabi dihadiahkan hari Arafah, nabi-nabi yang lain dihadiahkan hari Asyura, makanya puasa hari Arafah lebih besar daripada hari Asyura. Hari Arafah kan 2 tahun dosa kita diampunin. Hari Asyura 1 tahun. Kenapa? Karena keistimewaan nabi mengalahkan yang lainnya. Paham ya? Nah, apa yang dilakukan pada hari Asyura? Banyak. Tercatat dalam kitabnya Ayatul Zain itu ada 12. Yang pertama as-sholatu wal aula an takuna sholatat tasbih. Sholat sunnah dan paling utama dikerjakan adalah sholat tasbih. Malam Senin 2 rakaat. Atau hari Seninnya 4 rakaat langsung boleh. Kalau malam harus dipisah 2 rakaat. Tidak boleh 4 rakaat langsung, nggak sah. Lalu apalagi yang kedua? Sedekah. Banyakin sedekah hari Asyura. Yang ketiga puasa Asyura. Dilihatin. Nawaitu shauma yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat puasa hari Asyura karena Allah Ta'ala. Kalau diniatin dengan sekalian ganti puasa Ramadan, boleh apa kagak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Kalau diniatin sekalian dengan puasa hari Senin, boleh apa kagak? Boleh. Keterangannya kitab I'anatul Thalibin. Kalau diniatin dua-duanya, hasil dua-duanya. Besok kan hari Asyuranya hari Senin. Niatin 2. Saya niat puasa hari Asyura sekaligus hari Senin. Dapat dua-duanya. Emang ini masalah khilafiyah. Tapi saya lebih mengikuti pendapat yang ini. Kalau 3-3-nya guru, kodok juga, Senin juga kebanyakan. Kodok juga, Senin juga, hari Asyura juga kebanyakan. 2 aja 2 maksimal. Serakah, puasa, insya Allah. Lalu yang keempat, wattausi'atu 'alal iyal, membahagiakan keluarga. Nah, saatnya ini bapak-bapak ngajak istrinya makan di luar. Makan di luar aja, nasinya dari luar. Dari dalam bawa keluar. Ibu kesel banget dikata gitu. Iya, aja. Lah guru katanya puasa. Itu kok diajak makan di luar? Iya, malam Senin. Nasi goreng Bang Gareng. Atau mana lah yang enak. Terus apa lagi? Baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 1000 kali. Kalau kuat. Kalau kagak kuat, cepek kagak kuat, gocap kagak kuat, jigo kagak kuat, udah 3 ada. Susah amat. Terus apa lagi? Wal iktihal, pakai sifat mata. Keberapa itu? 6 ya? Nah, sifat mata. Ya, yang wadon lah, yang lanang nggak usah kali ya. Perbuatan menor. Ntar dikata LGBT lagi viral. Yang ketujuh apa lagi? Wa ziyaratul alimis sholihi. Ziarah. Saya alhamdulillah udah ziarah paling Songo kemarin. Walaupun tidak hari Asyura, paling tidak di bulan Muharram. Ntar kita ziarah deh kemana? Sini kan ada Tengkongke Nur Ali boleh. Luar Batang boleh, Bogor Rempang yang gampang dijangkau. Lalu apalagi? Berkunjung ke rumah orang yang alim. Warziaratul alim sholih, ke rumah orang yang alim, kiai, sowan minta doa. Terus apalagi? Wa iyadatul maridin, nengokin orang sakit. Cuma kalau tetangga sakitnya udah parah, jangan nungguin tanggal 10, kata guru besok tanggal 10 nengokinnya, keburu mati. Wa taqlimul azfari, motongin kuku.
Terus wal ghuslu, mandi. Yang kagak pernah mandi, khusus itu hari Asyura mandi juga. Ya, mandi. Terus udah ya, udah 12 ya. Dah, cukup dah, pas banget sama Isa. Terus saya pesan juga dan ngajak malam Seninnya, malam tanggal 10 baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dibaca 70 kali. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Boleh sendiri, boleh bareng-bareng. Dibaca berapa kali? 70 kali. Kafallahu syarra zalikal am. Allah akan menjaga, mencukupi keburukan-keburukan selama setahun ke depan. Kalau kita mati, insya Allah matinya pasti husnul khatimah. Baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dibaca 70 kali. Nah, terus ada doanya itu. Doanya lupa, saya nggak catat. Tapi saya hafal, artinya lupa, nggak dicatat, nggak dibagiin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mizan wa muntagal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan. Ya, terus. Subhanallahi mil al-mizan. Alhamdulillahi mil al-mizan. Allahu akbar mil al-mizan. Yang tadi itu panjang. Subhanallahi adada syaf'i wal watr wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Nah, terusnya sampai as'aluka salamata fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang doanya. Dah, mudah-mudahan di tahun baru 1444 Hijriah hidup kita lebih baik, lebih berkah. Yang belum ziarah Mekah Madinah, mudah-mudahan Allah takdirin bisa ziarah Mekah Madinah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinatul Munawwarah. Dan kalau kita ditakdirkan meninggal tahun ini, tahun 1444 Hijriah, ya kita mohon nama Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum wa hafizhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.